Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kita diberi hari yang baru, dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kembali Engkau anugerahkan kepada kami hari yang baru. Engkau sudah menyertai kami melewati malam yang panjang. Dan sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan melalui perenungan firman ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam Ester pasal yang kelima, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-11 saja. Ester pasal 5 ayat 11. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, di dalam perikop ini menyatakan kepada kita apa yang menjadi tujuan, target, obsesi hidup Haman. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11, yang menjadi fokus hidupnya adalah apa? Kekayaan, kebesaran, jabatan, pangkat, pengakuan, penghormatan, kehormatan. Nah, saudara, ketika dia melihat Mordekai tidak menghargainya, tidak memberi hormat kepadanya karena ia sudah memiliki pangkat, maka ia sangat sakit hati, membuat ia panas hati. Namun ia tetap menahan amarahnya itu. Dia mengundang sahabat-sahabatnya datang ke rumah, ia menceritakan semua kekayaannya dan juga kepada istrinya, dan teman-temannya beserta istrinya memberikan dia ide untuk membuat tiang pancung supaya Mordekai bisa dibunuh di sana. Ia ingin membunuh Mordekai karena dia sakit hati banget, karena tidak dihargai, tidak diakui sebagai seorang penguasa pejabat di pemerintahan Ahasiweros. Nah, saudara, yang kita lihat di sini adalah ketika seseorang target hidupnya, fokus hidupnya, tujuan hidupnya bukan lagi pada nilai-nilai kerajaan Allah, maka mata hatinya buta untuk melihat jurang, kehancuran, kebinasaan yang akan menimpanya. Mata hatinya tidak lagi peka mana yang benar, mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak. Tetapi mata hatinya sudah dibutakan oleh impiannya tadi akan kekayaan, akan jabatan, akan penghargaan, akan pengakuan. Seharusnya sebagai seorang pembesar, penguasa, lebih bijak, lebih berhikmat. Namun sebaliknya, ia merancang yang jahat. Ia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah merenung bahwa kejahatan yang dia buat itu akan membawa hidupnya di dalam kebinasaan, kehancuran. Bahwa kejahatan yang dia rancang itu adalah juga menjadi perangkap buat dia kelak. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita menjalani hidup di dalam dunia ini, dalam kesibukan kita sehari-hari, sesungguhnya apa sih yang menjadi fokus tujuan hidup kita? Apa yang menjadi obsesi kita? Haman sangat jelas. Mata hatinya telah dibutakan oleh kekayaan, jabatan, pangkat. Sehingga ia tidak peka lagi dengan dosa. Ia tidak lagi memiliki pertimbangan mana yang boleh, mana yang tidak. Karena mata hatinya adalah tertuju kepada hal-hal yang sementara, hal-hal duniawi. Saudara, ketika kita menjalani hidup dalam dunia ini, sesungguhnya apa pula yang menjadi obsesi hidup kita? Harta kekayaankah? Jabatan? Pengakuan? Atau nilai-nilai kekal yang membawa hidup kita untuk terus mengejar hal-hal yang bernilai rohani yang membawa kita untuk terus semakin mengalami Allah?
Mari kita melihat kembali di dalam kedalaman hati kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Memuliakan Allah atau untuk kemuliaan diri sendiri? Kesenangan Allah atau kesenangan diri kita sendiri? Biarlah melalui kehidupan Haman ini kita boleh berefleksi. Kiranya obsesi hidup kita bukan hal-hal yang bersifat lahiriah yang sementara, tetapi mengejar nilai-nilai yang bersifat kekal untuk membawa kita semakin mengenal Allah, semakin mempercayai Allah, dan membawa hidup kita untuk terus dibawa pada rencana Tuhan, memberi dampak bagi sekitar kita di mana kita berada. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap berfokus kepada Tuhan dan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, terima kasih buat perenungan ini. Bantu kami, tolong kami agar kami tidak bias, tapi biarlah tujuan hidup kami, target hidup kami, obsesi kami adalah kerajaan Allah yang bernilai kekal, yang boleh terus membawa hidup kami untuk bertumbuh dan menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Jangan biarkan mata hati kami tertutup oleh nilai-nilai dunia, kebahagiaan yang sementara. Tetapi kiranya kami terus berjuang dalam anugerah Tuhan untuk mewujudkan hidup yang berdampak, yang membawa orang untuk boleh percaya dan mengenal Kristus. Ini hidup kami pakai bentuk seturut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.